memuji dan membesarkan nama Tuhan. Semuanya siap? Oke, kalau gitu kita akan menyanyikan lagu Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Jadi tahu kan? Semuanya dengan sikap berdoa. Adik-adik ikutin kau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Tuhan, hari ini kami akan beribadah. Kami mau memuji, membesarkan nama-Mu, mendengarkan firman. Tuhan, tolong kami, berkati kakak-kakak layan, berkati juga kami dan orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, siap. Baik adik-adik, di sini siapa yang tahu lagu Jalan Serta Yesus? Joy tahu lagu Jalan Serta Yesus? Oh, itu artinya Joy tahu. Oke, sekarang semuanya berdiri. Lompat ya, 1, 2, 3. Oke, kita nyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Ke kanan dulu. Jalan dalam suka, jalan dalam duka.
sini ya jempolnya ya. Oke? Kita jadikan sama lagu Aku Istimewa. Baik, kalau kita sudah istimewa, kita harus selalu datang pada Tuhan supaya kita tetap menjadi anak yang istimewa. Oh, Joey mau jadi anak istimewa ya? Nah, sekarang kalau kita datang pada Tuhan, kita ketuk pintu supaya Tuhan dengar, sini anakku. Adik-adik tahu lagu Di Pintumu Ku Datang dan tok tok. Ayo Kak Niko. Memuji Tuhan lagi? Oke? Baik. Tapi sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, mendengarkan firman, kita akan membaca dari Mazmur. Nah, Alkitabnya mana? Ting, sebentar. Kita hitung sampai 10. 1. Joey, ada yang jatuh ya? 2. 3, 4, 5. Ting, oke, Alkitabnya datang. Kita akan membuka dari Mazmur 150. Adik-adik tahu nggak? Mazmur 150 adalah Mazmur yang terakhir dari kitab Mazmur. Sebentar. Joey belum bisa baca, jadi Joey dengerin aja ya. Oke, kita baca Mazmur 150 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Minta orang tua buka Alkitab kalau adik-adik belum bisa ya. Sudah siap? Ini Joey baca juga, baca-baca. Nah, baca-baca ya. Baik. Judulnya adalah Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya,
Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenti. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Baik, mari kita kembalikan. Shoo, 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 shoo. Oke, baik adik-adik, membaca Mazmur, setelah kita akan baca firman Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau untuk bertumbuh menjadi anak Tuhan, kita setiap hari harus baca Alkitab dan berdoa. Ya, untuk mengingat-ingatnya, kita menyanyikan lagu, bukan baca kitab suci ya, baca Alkitab dan doa tiap hari. Mari kita baca. Adik-adik boleh duduk. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca Alkitab dan doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau apa? Kalau mau tumbuh lebih tinggi. Kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca Alkitab dan doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Satu, lipat tangannya. Gimana dia kalau berdoa? Ya, lipat tangannya, setepatnya kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan mendengarkan sedikit dari berita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan, mampukanlah kami untuk mengerti arti firman Tuhan dan melaksanakannya, juga mampukan kakak Ryan yang akan membawakan firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kak Luther. Kak Luther hari ini mau berbagi firman nih buat ke adik-adik yang kelas tangguh. Yuk kita simak firman Tuhan kali ini. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya. Kita mau membaca firman Tuhan dari Kitab Perjanjian Lama. Kitabnya berisi tentang puisi, kata nasihat. Ayo kita Bapak. Iya, selain kitab Mazmur, kita ada kitab Amsal. Adik-adik mari kita semua buka di Amsal pasalnya yang ke-12. Mohon maaf adik-adik, Amsal pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-12 maksud kakak. Silahkan kakak tunggu. Amsal pasal 23, ayatnya yang ke-12. Baik adik-adik, kita baca sama-sama ya. Adik-adik yang di rumah juga kalter yang di tempat ini. 1, 2, 3. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Sekali lagi adik-adik kita baca sama-sama. Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Nah adik-adik, kalau kita bicara soal Amsal, Amsal ini apa sih Kak? Amsal ini sama seperti Mazmur adik-adik. Mazmur adalah pujian yang bersifat puitis, kata-kata kiasan kalau ada dimengerti. Nah, Amsal ini merupakan kata-kata yang berisi perintah, nasihat, ajakan, dan himbauan. Adik-adik kalau membaca di Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian dari kata Amsal sendiri adalah kumpulan perkataan dan ucapan yang berbentuk nasihat untuk
mendidik siapa saja. Jadi adik-adik, Amsal ini untuk anak-anak Tuhan, juga buat orang tua kita, buat kami para kakak layan, buat adik-adik juga yang di rumah. Yuk mari kita pahami sama-sama Amsal pasal 23 ayatnya yang ke-12. Nah, sebelum kita memahami ayat bacaan kita, adik-adik tahu nggak Amsal ini tujuannya apa? Nah, ada 3 hal yang mau disampaikan oleh Amsal, bahwa Amsal ini ditujukan untuk 3 jenis orang loh adik-adik. Yang pertama, untuk orang-orang yang tidak berpengalaman. Tujuannya apa kak? Orang-orang yang nggak punya pengalaman kok butuh membaca Amsal. Nah, Amsal berguna untuk memberikan kecerdasan, pengetahuan, dan kebijaksanaan. Yang kedua, untuk pedoman para orang-orang bijak. Gimana itu kak maksudnya? Nah, kalau pedoman untuk orang-orang bijak adalah bagaimana anak-anak Tuhan sebagai orang yang bijak menjalani kehidupannya di dunia ini dengan mendengarkan perkataan-perkataan atau nasihat Tuhan yang tertuang dalam kitab Amsal yang ditulis oleh penulisnya ini. Yang ketiga, Amsal ini ditulis untuk orang yang berpengertian. Maksudnya apa ya kak ya? Nah, kalau orang sudah pintar nih, adik-adik sudah rajin sekolah minggu, suka beribadah, rajin baca Alkitab. Nah, kitab Amsal ini membantu kita untuk memberikan bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan tuh seperti apa sih kak? Nah, bahan pertimbangan itu adalah kalau kita mau memilih berperilaku 2 hal, wah sama-sama baik nih halnya. Kalau kita memilih antara baik dan buruk kan gampang. Tapi ini sama-sama baik, mana nih yang harus kita ikuti untuk dilakukan? Nah, Amsal ini membantu hal seperti itu adik-adik. Nah, kalau adik-adik baca sekalian ya, kalau ketemu aja adik-adik, kita baca masuk ke awal dari penulisan kitab Amsal ini ya. Adik-adik boleh ikut membuka dari Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Di bagian kitab Amsal yang paling depan sendiri, Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Adik-adik pasti sudah hafal dan sangat mengenal ayat ini. Kalau terbacakan untuk adik-adik ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi, seperti yang Kak Lu tadi katakan di awal tadi, Amsal ini untuk orang-orang yang berpengertian, berpengetahuan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah takut akan Tuhan. Jadi, kalau kita mau takut akan Tuhan, bukan kita takut nih setiap ada takut sama orang lain atau takut sama manusia, tapi takut akan Tuhan yang dimaksud adalah kita mau nurut sama kata-kata aturan Tuhan. Kita mau menjauhi semua yang larangan-larangan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di mana kak supaya kita bisa tahu ya? Baca Alkitab kita tiap hari. Kita harus rajin baca Alkitab adik-adik. Nah, terus bahwa Amsal ini membuat kita lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan Allah kita. Karena apa? Di Amsal ini banyak pengalaman-pengalaman para penulisnya yang berisikan nasihat, walaupun tidak tertulis secara langsung, tapi berisikan nasihat untuk orang-orang yang membacanya, supaya kembali lagi seperti yang Kak Nur katakan, takut akan Tuhan. Nah, kalau Amsal tadi sudah kita katakan bahwa untuk memberikan pengetahuan dan pengajaran. Kenapa sih kak kita harus ikuti Amsal? Kenapa sih kak kita harus ikuti ajaran dan nasihat dan berita di kitab Amsal? Nih kalau terkasih contohnya ya. Yang pertama, ada yang tahu nggak rakyat kota Niniwe? Ayo, siapa yang pernah mendengar kata Niniwe? Iya betul, itu kota yang didatangi Yunus yang pernah masuk ke dalam perut ikan besar itu loh kak. Iya betul. Nah, Niniwe rakyatnya ini, kalau Alkitab mengatakan, nanti ada yang bisa baca di kitab Yunus, tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Bukan artinya tangan kanan sama kiri nggak tahu yang mana loh adik-adik. Tapi adalah bahwa maksud firman Tuhan adalah rakyat kota Niniwe ini nggak tahu, benar-benar nggak tahu bahwa dia mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang jahat yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Nah itu dia. Akhirnya Tuhan mengirim siapa?
Ya tadi mengirim Yunus untuk menyelamatkan umatnya, karena rakyat kota Niniwe adalah rakyat yang sangat dikasihi Tuhan. Yang kedua nih, ada yang tahu nggak yang namanya Saulus? Iya, Saulus adalah nama dari Paulus sebelum dia bertobat. Masih ingat kisahnya kan? Waktu perjalanan ke Damsik, Saulus bertobat karena anugerah Tuhan dan melihat Tuhan melalui penglihatannya. Nah, dulu waktu Paulus masih bernama Saulus, dia mengkhianati Yesus. Dia suka melarang orang-orang Kristen beribadah. Dia suka melarang pengikut Kristus untuk berdoa. Bahkan membakar kitab suci orang-orang pengikut Kristus untuk memuaskan hasrat hatinya. Nah, tapi ketika Tuhan bertemu dengannya dalam perjalanan ke Damsik sampai matanya buta pada saat itu karena penglihatan itu, akhirnya Paulus mau bertobat dan dia mendapat hikmat dan pengertian dan kebijaksanaan dari Tuhan Allah. Yang ketiga ini adik-adik ingat nggak? Dari 12 murid Tuhan Yesus, siapa nih yang menjual Tuhan Yesus ke tangan para mahkamah agama atau para panglima? Iya, Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot ini kan termasuk dari salah satu murid Tuhan Yesus dari 12 murid nih. Tapi kenapa ya kak ya, kok Yudas Iskariot mau mengkhianati Tuhan Yesus? Nah, Alkitab menceritakan bahwa salah satu alasannya adalah bahwa sebenarnya dia kurang berhikmat dan berpengertian. Padahal kak, Yudas Iskariot kan dekat sama Yesus, kan jadi murid, jadi orang yang spesial kalau jadi dari 12 orang. Kenapa ya kak masih mengkhianati Yesus? Nah adik-adik, dari kisah Yudas Iskariot ini bahwa kita bisa belajar bahwa terkadang mungkin kita bisa sering ke sekolah minggu, bisa suka baca Alkitab, tapi kenapa ya kok aku sering sedih, sering gak punya teman, sering dimusuhi di sekolah? Karena apa? Sekalipun kita dekat dengan Tuhan kita Yesus Kristus, suka baca Alkitab, suka berdoa, tapi kita kurang berhikmat dan berpengertian. Nah, kalau dari bacaan kita tadi di pasal berapa? Pasal 23 ayat yang ke-12 mengatakan bahwa arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan apa? Telingamu pada kata-kata pengetahuan. Nah, kalau Luther mau beritahu nih buat adik-adik, kok susah ya kak kata-katanya? Maksudnya gini, arahkanlah perhatianmu kepada didikan. Kita sehari-hari bisa memperhatikan banyak hal. Dari bangun pagi, ada yang langsung buka HP, ada yang langsung pinjem gadgetnya papa mama, atau ada yang langsung menonton TV, gitu kan ya. Tapi apa yang mau kita pelajari dari kebiasaan kita sehari-hari? Loh, nggak dilarang. Kenapa kak kok nggak dilarang? Iya nggak dilarang kalau kita melakukan hal itu. Tapi firman Tuhan ingin kita lebih berhikmat dan berpengetahuan bahwa kita harus mengarahkan semua perhatian kita yang mendidik, yang mengandung didikan. Boleh nggak kak aku buka HP? Boleh nggak kak aku lihat YouTube? Boleh, tapi harus mengarah ke yang namanya didikan. Kak aku suka nonton YouTube. Kalau suka nonton YouTube, mulailah menonton cerita-cerita kartun Alkitab. Kak aku suka WhatsAppan loh sama temanku. Sekarang kelas 5, kelas 6 SD, aku sudah punya grup WhatsApp loh kak. Ya nggak apa-apa, tapi kita harus membahas sesuatu yang baik supaya kita bisa menjadi berkat buat teman-teman kita. Nah, yang kedua, arahkanlah perhatianmu pada didikan dan telingamu kepada pengetahuan. Kita sering nih dengar hal-hal yang di sekitar kita, baik dulu sebelum masa pandemi sampai sekarang pada masa pandemi. Kita mendengar ada teman kita yang suka bicara kotor. Kalau orang Jawa bilang teman-teman kita suka misu, gitu kan ya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang berpengetahuan dan berpengertian, ya arahkan pendengaran kita pada pendengaran yang baik. Boleh kak dengar musik? Boleh saja kita mendengarkan musik rohani, musik Kristiani anak-anak. Kalau misalkan musiknya musik metal gimana enggak? Nah, adik-adik mesti tahu apakah musik itu berguna buat kita, apakah itu memberikan pengetahuan buat kita. Kalau enggak, adik-adik mesti tinggalkan kebiasaan seperti itu. Sama seperti adik-adik menonton YouTube. Kalau nonton YouTube-nya buat game, buat kartun-kartun, tapi tidak berpengetahuan, lebih baik untuk
ditinggalkan. Kenapa Kak? Karena kita harus mengarahkan perhatian kita dan telinga kita, mata kita nih, perhatian kita nih semua harus ke arah yang mendidik dan berpengetahuan. Gitu adik-adik. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama nih, nggak gampang ngelamun. Ngelamun itu apa Kak? Pikirannya suka kemana-mana, badannya di sini tapi mikirnya kemana-mana gitu. Terus supaya kita terus mau berinteraksi. Apa itu Kak berinteraksi? Suka ngobrol sama orang lain, nggak melulu HP. Boleh nggak kita gunakan HP Kak untuk bacaan kita? Boleh. Untuk melihat cerita kita boleh, tapi kita gunakan yang baik. Terus supaya apa sih hikmat dari, apakah sih keuntungan dari kita berperoleh hikmat dan berpengertian? Kita jadi bisa mengerti orang lain. Kalau ada teman ngomong langsung kita potong karena kita lebih tahu, suka lihat YouTube. Kalau ada teman yang membahas sesuatu, membahas film, kita nggak langsung asal mengejek dia karena kita sudah lihat lebih dulu YouTube-nya. Enggak, tapi kita bisa mendengar cerita orang lain, kita bisa melihat keadaan orang lain, dan kita menjadi orang yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Nah, adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan pada hari ini? Bahwa mendengarkan itu adalah hal yang sangat penting, dan memperhatikan itu juga memberikan keuntungan secara rohani buat kita. Jadi kita semakin berpengetahuan dan berhikmat. Jadi mau nggak jadi anak Tuhan yang berpengetahuan dan berhikmat? Iya, kita semua percaya bahwa kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang berpengetahuan dan berhikmat. Demikian firman Tuhan dari ayat Alkitab yang sudah boleh kita baca. Jangan lupa ya adik-adik, kita boleh melakukan segala aktivitas sehari-hari kita, tapi tetap mengarahkan perhatian dan telinga kita kepada sesuatu yang mendidik kita dan membuat kita semakin berpengetahuan. Ya. Adik-adik, kalau termengajak setiap kita ini untuk lipat tangan kita, kita tutup mata kita, semuanya adik-adik tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah boleh mengenal akan firman-Mu melalui kitab Amsal ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami untuk selalu mendengar akan firman-Mu, mengarahkan perhatian kami kepada didikan, dan telinga kami kepada pengetahuan-pengetahuan. Tuhan, berkati kami, jadikan kami anak-anak yang berbakti pada orang tua, mengasihi saudara kami, mengasihi teman-teman kami, dan suka dan rajin akan membaca firman-Mu dalam kitab suci, dan rajin berdoa setiap hari, agar kami menjadi anak-anak yang berhikmat dan berpengetahuan. Ini kami Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, puji nama Tuhan kalau kita sudah boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kita sudah boleh belajar akan firman Tuhan dari kitab Amsal yang luar biasa. Semoga adik-adik menjadi anak-anak Tuhan yang berpengetahuan, jadi anak yang pintar, bijaksana, dan berpendidikan. Adik-adik, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita akan menaikkan satu pujian. Kakak kembalikan ke Kak Elva. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu mengajarkan kita untuk selalu mendengarkan dan melakukan didikan. Iya, kita harus melakukan apa yang dididik sama kita supaya kita bertumbuh menjadi anak yang lebih. Oke adik-adik, kita tahu bahwa untuk menjadi anak Tuhan yang baik, mendengarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu sayang selalu sama kita dan selalu mengajarkan kita, mendidik kita hal-hal yang baik. Oke? Ya. Seperti Joy jadi anak yang baik. Ayo kita nyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku.
tahu untuk memuji Tuhan yang baik, kita harus saling berdoa, mendengarkan suara Tuhan dan membaca kitab. Karena apa yang ada dalam kitab akan membuat kita tahu apa yang menjadi didikan Tuhan. Oke? Baik, kalau gitu adik-adik semuanya lipat tangannya. Kedua apa? Tutup matanya. Tiga, tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena kami hari ini telah mengucap karena kami telah bermazmur, kami telah memuji membesarkan nama-Mu, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan ajar kami supaya kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan semua didikan dari Tuhan melalui orang tua kami, guru-guru kami, kakak kami, semua orang keluarga kami. Tuhan berkati kami dari hari ini untuk sampai lamanya, dan biarlah minggu depan kami pun bisa untuk beribadah lagi meskipun masih di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa,